Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rosi, NIM 1803511000023. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, di mana lokasi yang saya ambil yang akan saya jelaskan nantinya yaitu di perairan Soca, Kabupaten Bangkalan. Pertama, kita harus mengetahui definisi pesisir. Apa sih itu pesisir? Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Nah, wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas laut seperti pasang surut air laut, angin laut, dan perembesan air asin. Apa saja kegiatan ekonomi yang bisa dimanfaatkan di wilayah pesisir? Pertama, di wilayah pesisir bisa dimanfaatkan oleh bagi para nelayan, yaitu bisa digunakan dalam menangkap ikan, di mana nelayan ini meliputi seluruh kebutuhannya: jaring, pancing, dan perahu ikan. Yang kedua, di wilayah pesisir bisa dimanfaatkan menjadi tambak-tambak untuk budidaya ikan bandeng dan juga budidaya udang. Nah, yang ketiga, wilayah pesisir juga bisa dimanfaatkan menjadi tambak-tambak untuk menghasilkan garam, seperti di wilayah Madura. Di wilayah Madura, khususnya di Sumeneb, di sana banyak yang dimanfaatkan lahannya untuk menjadi tambak-tambak garam, sehingga di sana akan menghasilkan perekonomian bagi masyarakat pesisir. Keempat, wilayah pesisir juga dapat menghasilkan budidaya mutiara dan juga rumput laut. Namun di sini juga tergantung pada karakteristik wilayah pesisirnya. Wilayah pesisirnya bagus tidak untuk memelihara atau membudidaya mutiara dan rumput laut. Karena semua pesisir memiliki perbedaan karakteristik perairannya. Ada yang pesisir lingkungannya tercemar atau tidak. Nah, yang terakhir, wilayah pesisir ini bisa menjadi pasar wisata, seperti pemanfaatan lahan pesisir menjadi wisata pantai, juga bisa menjadi di sana juga bisa ditambah dalam restoran, pembuatan restoran di pinggir-pinggir pantai, sehingga di sana juga akan menghasilkan perekonomian bagi masyarakat. Nah, kenapa pengelolaan wilayah pesisir itu harus dikelola dengan baik? Pengelolaan wilayah pesisir itu adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut. Jadi, wilayah pesisir itu perlu dikelola agar berkelanjutan dan juga lingkungannya tidak dirusak. Nah, wilayah pesisir ini perlu dikembangkan karena banyak manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan
Tidak hanya dari segi ekonomi, dari segi sosial juga. Jadi di dalam segi ekonomi dan segi sosial, jika itu dimanfaatkan dengan baik, maka bisa mengembangkan sumber daya alam wilayah pesisir dengan baik. Jadi penting sekali untuk dikelola dengan baik untuk keberlanjutan masa depan ke depannya. Tuh. Sumber daya alam di wilayah pesisir yang utama di kawasan pesisir meliputi hutan mangrove beserta ekosistemnya. Ekosistem ini menyediakan jasa lingkungan yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Nah, seperti yang ada di video ini, gambar-gambar di video ini, di sana ada sungai dan juga di sana juga telah ada tambak yang dimanfaatkan untuk menjadi tambak udang. Dan ekosistem mangrove-nya juga sangat bagus di sana. Nah, maka sumber daya itu harus dijaga dengan baik. Karena itu adalah untuk pengoptimalan wilayah pesisir agar kedepannya wilayah pesisir ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan terus menerus, yaitu berkelanjutan. Di daerah perairan Socah tersebut sudah banyak sekali dikembangkan wilayah tambak udang. Jadi di sana masyarakat mengembangkan lahan itu menjadi tambak udang untuk menambah perekonomiannya. Ekosistem mangrove ini juga berguna bagi biota-biota lainnya. Karena di ekosistem mangrove ini bisa dikelola juga bagi masyarakat untuk menjadi pohon. Pohonnya itu dijadikan sebagai sarana untuk kebutuhan bakar gitu. Di lokasi pesisir Socah tersebut juga terdapat sungai. Nah, sungai ini juga memiliki potensi dalam daya dukung pengoptimalan sumber daya pesisir dan laut. Pertama, sungai ini adalah pusat dari ekosistem. Jadi manfaat sungai ini adalah pusat dari ekosistem, di mana ekosistem itu merupakan suatu kumpulan tempat tinggal dari makhluk hidup dan segala pendukungnya. Secara umum ada beberapa ekosistem yang ada, seperti ekosistem laut, daratan, gurun, dan juga sungai. Dari segi biologis, sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistemnya, yaitu bagi jenis-jenis ikan dan tanaman air. Merupakan salah satu contoh manfaat sungai sebagai pusat dari ekosistem yang ada. Ekosistem harus terjaga agar harmoni antara alam manusia dan makhluk lain dapat terjadi. Dengan begitu, kehidupan akan menjadi tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua, sungai ini juga bermanfaat mengalirkan air ke hilir. Nah, sifat air adalah mengalir dari hulu ke hilir, dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Dengan berdasarkan sifat air inilah, sungai adalah ruang untuk mengalirkan air menuju bermuara. Dengan begitu, air sungai tidak menumpuk atau terpusat pada satu tempat. Sungai bermanfaat untuk mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu yang dapat berakibat meluapnya air sungai. Sungai juga menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan. Air hujan yang turun biasanya akan berkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Tempat tersebut yang menjadi penampungan dari air hujan adalah sungai dan juga danau. Sungai juga menjadi sumber pendapatan. Pada sungai yang terjaga, ada sumber kehidupan ekonomi bagi masyarakat. Kandungan keanekaragaman hayati yang banyak pada sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan. Sungai dapat menjadi sumber mendapatkan ikan, irigasi untuk pertanian, hingga transportasi di sejumlah desa.
sungai dijadikan tempat menambang pasir dan batu bagi warga setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sungai juga dapat bermanfaat sebagai sumber bahan konsumsi. Nah, sebagai sebuah ekosistem, sungai tidak hanya menjadi tempat di mana ikan-ikan dapat hidup dan dipanen secara inklusif. Sungai juga sangat penting untuk aktivitas peternakan. Apalagi di samping sungai tersebut memang ada tambak udang. Nah, tak hanya itu, sungai juga membantu kelestarian banyak tumbuhan dan sayuran seperti pakis dan lainnya yang dapat dijadikan bahan panganan. Selanjutnya juga sungai ini bermanfaat sebagai sumber penghidupan. Sungai adalah sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Potensi yang ada pada sungai memiliki manfaat yang sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sungai juga dapat menjadi tempat mandi, mencuci dan membersihkan, keperluan air minum dan lainnya. Sungai mengairi sawah, pertanian, dan perkebunan, bahkan dijadikan sebagai sumber energi terbarukan, yakni listrik tenaga air. Kerusakan pada sungai tentu ancaman bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Jadi perlu kita ketahui, harus dijaga sungai yang ada di perairan Soca tersebut, jangan sampai dicemari oleh sampah yang ada atau dipengaruhi oleh pencemaran-pencemaran lainnya. Selanjutnya, di sana juga ada ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove ini juga tidak kalah penting bagi kehidupan manusia. Ekosistem mangrove adalah sebagai tempat makhluk hidup, juga sebagai penahan abrasi pantai. Dan ekosistem mangrove juga bermanfaat sebagai penahan intrusi peresapan air laut ke daratan, sebagai penetralisir udara yang mengandung CO2, dan juga sebagai sumber mata pencaharian. Ekosistem mangrove juga sebagai penyedia bahan baku obat-obatan. Nah, jadi dari karakteristik wilayah tersebut, di mana di sana ada ekosistem mangrove, di sana juga ada perairan sungai, dan juga di sana juga dekat dengan muara. Jadi wilayah ini sangat berpotensi, memiliki potensi untuk mendukung daya pengoptimalan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Salah satunya yaitu dapat mendukung potensi dijadikan sebagai tempat tambak-tambak atau budidaya udang dan budidaya bandeng. Juga di sana memiliki potensi yang di perairan sungainya mungkin terdapat ikan-ikan yang melimpah, sehingga bisa dijadikan tempat untuk para nelayan atau para teman-teman yang suka memancing gitu. Jadi seperti itulah karakteristik dan potensi-potensi yang ada di perairan Soca atau pesisir Soca. Semoga kedepannya perairan Soca ini dapat diperdayagunakan dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, sehingga potensi-potensi yang ada itu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.